kita sudah mencatat depresiasi, sehingga nilai bukunya tinggal 200 juta, perusahaan mencatat adanya penurunan nilai sebesar 20 juta. Maka pencatatannya ya seperti tadi ya. Ini 20 jutanya sudah given ya, dianggap sudah given. Ngitungnya saudara sudah tahu seperti apa. Nah, di sini datanya sudah given 20 juta, maka jurnal yang dibuat debit rugi impairment, kredit akumulasi depresiasi peralatan. Nah, setelah adanya penurunan nilai, maka nilai buku peralatan menjadi ya 200 kurangi 20 menjadi 180 juta, sehingga depresiasi untuk 2 tahun terakhir ya itu per tahun adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90 juta ya. Nyatetnya saya kira saudara tidak ada masalah. Nah, kemudian di tahun berapa tadi? Oke. Jadi nanti depresiasi di akhir 2016 dan di akhir 2017 itu per tahun 90 juta gitu ya. Nah, setelah kita mencatat depresiasi, di sini tidak ditunjukkan gitu ya. Kemudian dilakukan uji impairment, ternyata diketahui nilai pemulihan atau recoverable amount peralatan itu 96. Padahal nilai bukunya berapa? 90 kan. Nah, berarti tidak ada impairment, malah kebalikannya ada kenaikan. Kenaikannya berapa? 6 juta. Nah, kalau ada kenaikan tapi tahun sebelumnya ada penurunan, maka kenaikan ini boleh diakui sebagai pemulihan rugi impairment. Dengan catatan, pengakuan kenaikan ini tidak boleh melebihi rugi impairment yang diakui tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya kita mengakui rugi impairment 20, tahun ini ada kenaikan 6 juta, berarti masih di bawah itu ya, boleh. Ya. Nah, jurnalnya tinggal dibalik. Debit akumulasi depresiasi, kreditnya pemulihan rugi impairment. Ini juga sama, nanti kalau tadi rugi impairment dilaporkan di laba rugi, pemulihan juga dilaporkan di laba rugi. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Nah, untuk kuliah minggu depan kita masih punya topik yaitu aset sumber alam, tidak terlalu banyak ya. Kemudian aset tidak berwujud. Jadi kita masih punya 2 topik itu yang akan kita bahas nanti pada kuliah minggu depan. Oke, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada boleh. Yang persediaan selain kos. Nah, itu kan yang konvensional method sama post method. Nah, post method kan ada post method itu apa? Itu tuh sama nggak sama yang average. Iya. Average itu average apa? Average cost itu. Anda ketemu istilah average di mana? Dari kisah atau bukan? Nah, kalau bukan ya nggak usah. Nggak ada. Beda. Gini Mbak, jadi yang terkait dengan metode retail itu yang bahkan yang kiso model lama pun itu variasinya banyak, ya. Tapi yang kita pakai sekarang tinggal itu. Udah itu aja yang kita pakai. Nah, jadi kalau ada yang lain-lain itu ada kemungkinan memang itu yang versi lama gitu ya. Seperti halnya misalnya kalau nanti kita belajar
Dulu yang namanya AKM 1 tuh, AKM 1-2 itu merupakan topik yang sangat ditakuti oleh mahasiswa. Karena materinya banyak dan susah. Misalnya, banyak materi-materi yang semakin kesini itu semakin disederhanakan, ya, semakin sedikit, sehingga memang beda itu. Kalau misalnya kita belajar tentang obligasi, gitu ya, utang obligasi. Dulu ada yang namanya obligasi berseri. Obligasi yang tanggalnya nggak sama itu. Nah itu sekarang nggak ada itu. Nah itu senang sekali mahasiswa. Yang ngulang, ketika ngulang, metode itu sudah nggak ada. Ya. Nah, itu ngitung bunga efektifnya susah itu, Mbak. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Dulu kan juga ada yang namanya LIFO retail, ya kan? Nah, ya, iya. Nah, sekarang gini, LIFO aja kan udah nggak dipakai, ya kan? Di IFRS nggak dipakai. Kalau ada soal itu memang dipakai di negara yang masih menggunakan LIFO gitu. Kita kan hanya pakai Vivo, kemudian apalagi sama rata itu aja. LIFO kan nggak dipakai. Atau LIFO retail malah dipakai, ya kan? Jadi kalau ada soal di buku, baik di KISO atau di buku latihan, itu kemungkinan masih yang versi lama. Gitu. Jadi pokoknya kalau tidak sama dengan yang saya berikan, ya enggak, itu abaikan saja, karena yang saya berikan itu sudah sesuai dengan yang materi terbaru yang kita sepakati itu. Dan kita kan juga selalu update dengan PSAK gitu kan. Jadi kalau yang tidak dibahas di PSAK kan ya berarti di praktek itu kan nggak ada. Gitu. Maka memang sangat bermanfaat ketika saya minta saudara untuk download laporan keuangan. Nah, sehingga kan bisa nanti kalau lihat lagi, oh iya impairment itu letaknya di sini, coba nanti lihat. Tuh. Jadi manfaatnya itu untuk ya meskipun sedikit paling enggak kan wawasan Anda tambah gitu kan, bahwa di praktek itu memang ini gitu. Ya kan? Gitu ya Mbak ya. Jadi nanti ada hal-hal yang memang di luar yang saya ajarkan, ya nggak usah di ini. Kalaupun misalnya nanti ada teman dosen mengusulkan soal, ada istilah yang saya lihat nggak lazim, itu saya suruh ganti itu biasanya gitu. Kan nggak fair misalnya saya ngajarkan ini kok nanti muncul hanya istilah saja itu saya